Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News minggu ini. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090-110-9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah. Jangan lewatkan ibadah komsel setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI-Altar-Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Bersyukur karena kasih anugerah-Mu luar biasa, sehingga hari ini kita boleh berjumpa kembali dan boleh memuji, memuliakan namanya Dia. Saya percaya hari ini berkat Allah secara khusus akan Tuhan nyatakan untuk setiap saudara dan saya. Yang beriman katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu yang tak ternilai, sehingga kami boleh menikmati dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kesehatan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Urapi, berkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya setiap persembahan, doa, pujian, dan juga penyembahan kami dan firman Allah, kiranya Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, dan olehnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih, amin. Haleluya. Baik. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya sangat bersukacita. Kenapa? Karena dalam minggu ini ada kurang lebih 10 sahabat-sahabatku yang luar biasa, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mereka yang terserang penyakit COVID, maka satu persatu Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan, sehingga mereka telah kembali ke rumah
dengan tidak kurang suatu apapun, dan mereka telah dinyatakan negatif daripada COVID-19. Oh haleluya, beri tepuk tangan yang meriah. Saya sangat bersuka cita, semuanya tidak terkecuali mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan begitu baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Saudara, pada waktu pengharapan kita terkabul, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, baik yang sakit disembuhkan, bahkan setiap kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, maka tentu dengan mudah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita katakan pada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa baik, Engkau teramat baik. Tetapi pada waktu semuanya itu ternyata tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tidak terwujud di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita masih bisa berkata Tuhan Engkau baik? Apakah kita bisa berkata terima kasih Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita jujur, semua kita masih ada, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Saya percaya patutlah semuanya itu untuk kita berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, Engkau baik, Engkau teramat baik, dan Engkau luar biasa baik. Bukankah demikian? Mari kita menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Saya percaya kita boleh berkata, Tuhan, hari ini kami ada. Kami percaya ini karena harapan-harapan yang kita harapkan dan terwujud dalam hidup kami. Untuk itu kami boleh berkata, Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik, selama-lamanya baik. Biarlah kebaikan Tuhan, saudara dan saya boleh rasakan. Amin. Katakan amin. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kata-kata ini merupakan doa bagi setiap kita kepada Dia. Dan kita boleh katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Biarlah hari-hari ini Tuhan menghiasi kehidupan kita semua dengan kemurahan dan anugerah-Nya yang tak terbatas, yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Amin. Yang berkata, ku bersyukur buat kasih. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tubuhku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah
biarkan Kau curahkan berkat lipat dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Sambil kita mengangkat tangan kita dan kita menyanyikan kor ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih yang keluar dari isi hati kita kepada Tuhan. Biar kita mengucap syukur lewat pujian penyembahan ini, maka Tuhan disenangkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Saat ini kita semua akan mendengar pesan Tuhan untuk kita semua. Saya coba kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Haleluya. Haleluya. Supaya kulayak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, katakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu
Kami telah memuji membesarkan nama. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau telah menerima setiap pujian ucapan syukur kami. Oh, haleluya. Karena Kau begitu baik bagi kami. Amin. Engkau pengharapan bagi kami satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengambil alih seluruh kebenaran firman, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi penyalur berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Amin. Biarlah kami semua umat-Mu dicengkram oleh kasih dan anugerah-Mu. Amin. Dan biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak berlalu sia-sia, melainkan akan menjadi bertumbuh, hidup, serta berbuah. Dan akhirnya buah itu dapat dinikmati, Amin. baik oleh kami maupun oleh banyak orang. Ya. Nama Tuhan dipermulia. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita kembali beribadah, memuji memuliakan namanya Dia. Tuhan sungguh luar biasa baik, teramat baik, dan sangat baik untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Saat ini saudaraku, kita sedang berada di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Dan boleh dikata di dalam situasi yang sangat sulit karena pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan kita sudah ada di dalam era tersebut selama 8 bulan ini. Dan kita tahu dampak daripada COVID-19, maka ada begitu banyak masalah-masalah kesehatan, masalah sosial ekonomi, masalah usaha pekerjaan. Orang-orang mengalami kerugian-kerugian yang begitu luar biasa. Usaha-usaha yang tadinya begitu bagus, maka dalam seketika berubah menjadi yang namanya untung jadi rugi besar. PHK terjadi di mana-mana, maka orang-orang pada kehilangan pekerjaan di mana-mana. Sungguh sangat menyedihkan. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka bukan cuma kehilangan uang, mereka bukan cuma kehilangan harta, mereka juga bukan cuma kehilangan kebebasan, mereka bukan cuma kehilangan pekerjaan, tetapi lebih daripada itu, mereka ada sebagian yang kehilangan keluarganya. Saudara, sangat-sangat menyedihkan. Dan hari ini dampak daripada COVID-19 tersebut memang seluruh dunia mengalami, baik secara pribadi maupun secara pemerintahan, semua tidak terkecuali mengalami hal tersebut. Untuk itu hari ini, biarlah firman Allah akan sangat menolong kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya hanya firman Allah yang kita responi di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, dan pada waktu kita meresponi dengan benar, kita berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, dan selalu mengacu kepada firman Allah, maka saya percaya hanya kita berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan yang pasti selalu akan menolong, membimbing, memberi jalan keluar kepada setiap kami. Yang setuju katakan amin. Amin. Doa saya sebagai hamba Allah, kiranya Allah atau firman Allah saat ini dapat menolong kita semua di dalam menyikapi atau di dalam situasi yang sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, hari ini seperti yang saya janjikan minggu kemarin, di mana saya akan melanjutkan tema firman Allah yang bertemakan New Hope, harapan baru. Dengan subtema, apakah harapan-harapan kita pasti terkabul? Apakah harapan-harapan kita harus dikabulkan oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita akan belajar bersama melihat kebenaran firman Allah yang akan menolong, menguatkan kita semua. Haleluya. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca di dalam 2 ayat mas yang terdapat di dalam Ibrani, atau yang pertama yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 dan disambung dengan Ibrani 6 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut.
Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan Amin. yang diberkati katakan Amin. Yang kedua adalah Ibrani 6 ayat yang ke-19 berbunyi sebagai berikut. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita dan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Saudara, maka ayat ini berbicara tentang sebuah pengharapan yang digambarkan sebagai sauh, yaitu sebagai jangkar yang kuat dan aman. Dan kita tahu apa itu fungsi jangkar. Fungsi jangkar adalah sebagai jangkar yang menambatkan sebuah kapal supaya kapal itu tidak hanyut dan tidak kemana-mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ilustrasi yang digambarkan di dalam kitab Ibrani tersebut sungguh sangat luar biasa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya pengharapan itu sebagai jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, jangkar adalah pengharapan. Dan kita sering mendengar bahwa pengharapan dikaitkan dengan iman. Bukankah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Saudara, artinya apa? Berbicara tentang harapan, tentang jangkar. Jangkar adalah sebuah harapan dan harapan adalah berbicara tentang waktu yang akan datang. Tetapi iman berbicara tentang hari ini, saat ini. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, harapan memberi kekuatan untuk kita bangkit kembali, memberi semangat, memberi sebuah gairah dalam hidup ini. Dan kita tahu, tanpa harapan membuat seseorang mengalami kekosongan jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, kalau sauh adalah sebuah jangkar dan jangkar adalah pengharapan, maka kita percaya jangkar itu tidak akan berfungsi sebagaimana sebuah jangkar yang harus berfungsi bila tidak ada talinya, bila tidak ada rantainya. Dan rantainya itu adalah iman itu sendiri. Amin. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa sebuah kapal yang ditambatkan tentu sangat bergantung pada sebuah rantai dan juga sebuah jangkar supaya kapal itu tidak pergi kemana-mana, tidak hanyut kemana-mana. Dan kapal itu adalah dilambangkan yaitu hidup kita. Kehidupan kita adalah sebuah kapal. Oleh sebab itu kalau setiap saudara dan saya tentu kita punya pengharapan yang tinggi, pengharapan yang besar untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita dan untuk lain sebagainya. Pastikan di dalam hidup kita, kalau kita ingin mempunyai pengharapan yang besar, karena kita punya kapal yang besar, maka kita juga harus punya rantai yang kuat. Amin. Iman yang kuat, Amin. demikian juga jangkar yang kuat. Amin. Sehingga dengan demikian saya percaya apa yang menjadi cita-cita kita akan terwujud. Karena kalau kita punya pengharapan, kita punya
kehidupan yang ingin mempunyai pengharapan yang besar, tapi tidak disertai dengan iman yang kuat, maka pada akhirnya akan hanyut dengan arus dunia yang akan menghanyutkan kita semua. Amin. Saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang hal tersebut, tetapi saya ingin ngajak kepada kita di mana pentingnya sebuah harapan dalam hidup ini. Seperti minggu kemarin saya katakan, orang yang tidak punya harapan lagi adalah orang yang sudah mati walaupun ia belum mati. Artinya ia sudah setengah mati. Oleh sebab itu kalau kita ada hari ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan daripada harapan-harapan yang kita kumpulkan sehingga mewujudkan sebuah kehidupan yang kita ada hari ini. Amin. Untuk itu, mari kita terus jaga harapan-harapan kita dengan baik, karena kita tidak sendiri, tetapi kita punya iman atau beriman kepada Yesus Kristus yang adalah batu karang itu sendiri, yang adalah tempat sandaran di mana jangkar itu dapat ditambatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa harapan membuat seseorang mengalami kekosongan jiwa, dan ini sangat berbahaya. Sebuah kekosongan jiwa dari seseorang yang putus harapan, yang tidak punya harapan lagi. Suatu ketika saya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa pada seorang bapak. Kebetulan beberapa hari sebelumnya saya telah melayani bapak ini karena sedang kesulitan di dalam ekonomi perusahaan, sehingga singkat cerita ia mengalami kebangkrutan. Tagihan datang bertubi-tubi, kewajiban kepada bank, kepada langganan tidak bisa terpenuhi, sehingga singkat cerita bapak ini putus asa, hilang pengharapannya, jiwanya kosong. Dan apa yang terjadi pagi itu jam 9 saya masih ingat. Saya mendadak sementara saya berdoa, Tuhan gerakan saya untuk menelpon bapak tersebut. Dan waktu saya telepon bapak tersebut, maka bapak itu langsung menangis dengan sekeras-kerasnya. Saya kaget. Saya pikir apa yang terjadi? Lalu setelah dia agak tenang sedikit, dan dia menceritakan Tuhan begitu baik. Bapak telepon tepat waktu. Kalau bapak terlambat telepon atau tidak telepon, maka saya sudah tidak ada. Saya kaget. Kenapa? Saya akan mengambil keputusan untuk bunuh diri, dan saya udah mau bunuh diri saat itu. Tapi karena bapak telepon, maka saya percaya dia juga anak Tuhan, bukan tidak percaya Tuhan. Maka saya percaya ada sesuatu yang dimana Tuhan pasti dia setuju untuk saya bunuh diri. Ya iyalah, saudara, seorang yang ternyata mengambil keputusan untuk bunuh diri karena ternyata dalam hidup dia mengalami kekosongan, kekecewaan, putus harapan, sehingga ia mengambil jalan pintas, ia mengambil keputusan-keputusan yang permanen untuk bunuh diri. Ingat, seorang yang bunuh diri adalah seorang yang sudah mengambil keputusan secara permanen dalam hidupnya, dan itu bisa dilakukan. Saudara, sangat berbahaya. Untung Tuhan sayang kepada bapak tersebut. Dan kami berdoa, dan sampai hari ini, itu peristiwa sudah cukup lama. Sampai hari ini saya mendengar keluarga ini bahagia di dalam Yesus Kristus bersama anak istri, dan usahanya kembali dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Betapa berbahayanya seseorang yang tidak mempunyai pengharapan lagi sehingga jiwanya kosong. Oleh sebab itu, pengharapan seperti yang Alkitab katakan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pastikan saudara dan saya memiliki sauh yang kuat, memiliki jangkar yang kuat untuk jiwa kita, supaya jiwa kita kuat dan aman. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lah hari ini kita akan melihat di dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, saya rindu kita sama-sama membaca di dalam sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7, di dalam cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-11.
Kisah ini adalah sebuah peristiwa di mana benar-benar terjadi pada zaman Yesus. Dan kita tahu bahwa ini merupakan salah satu dari 3 orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kita tahu anak Yairus, kepala rumah ibadat, anak perempuannya yang sakit dan mati, maka pada waktu itu Yesus juga menyembuhkannya, membangkitkannya. Kita tahu juga Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria yang juga mati, bahkan sudah dikubur, maka Yesus juga membangkitkan Lazarus yang mati. Dan saat ini Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang hanya ditulis di dalam Injil Lukas tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita akan melihat lebih jauh. Kita akan membaca bersama-sama di dalam cerita tersebut ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Lukas pasal yang ke-7. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kita tahu setiap perjalanan Yesus, setiap keberadaan Yesus, maka Yesus diikuti oleh murid-muridnya juga disertai orang banyak. Kenapa? Sebagian besar mereka mungkin juga senang dengan mendengar khotbah Yesus yang mungkin menyejukkan, menguatkan iman mereka, bahkan memberkati mereka. Bukan cuma Yesus memberi makan secara rohani mereka, tetapi Yesus juga selalu memberi makan untuk jasmani mereka. Sehingga tidak heran setiap Yesus berada di mana diikuti oleh begitu banyak orang. Ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus sampai di kota tersebut, maka Yesus mendapati di pintu gerbang ada orang yang sedang diusung, orang mati yang sedang diusung, dan orang mati tersebut ternyata adalah anak tunggal dari seorang janda. Dan waktu penguburan tersebut tentu diiringi oleh banyak orang juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus bisa melihat bahwa ibu ini adalah seorang janda? Karena prosesi pemakaman pada waktu itu, maka keluarganya ada di depan, di belakangnya adalah mayat yang sedang diusung yang hendak dikuburkan. Dan waktu Yesus melihat hal itu, Alkitab berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kenapa Yesus sampai mempunyai belas kasihan kepada orang tersebut atau janda tersebut. Karena Yesus tahu bahwa ibu ini di samping kehilangan anaknya satu-satunya yang merupakan pengharapan hidup masa depan daripada keluarga ini, juga ibu ini kehilangan anak tersebut. Sudah kehilangan anak, kehilangan masa depan, kehilangan pengharapannya. Betapa sangat menyedihkan. Dan saya percaya ibu ini seorang janda, punya anak, tentu pernah punya suami dan mati juga. Sehingga pengharapan kepada suami beralih kepada anak. Dan ternyata setelah berpengharapan pada anak, anak tersebut juga meninggalkan dia. Dan pada waktu itu, seorang ibu rumah tangga, seorang istri, tidak bekerja seperti zaman modern saat ini, di mana istri-istri pada bekerja. Tapi zaman lalu tidak demikian. Zaman lalu seorang ibu, seorang istri tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, dan mengurus keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus tahu kepedihan, kesedihan daripada janda tersebut yang teramat sangat. Maka pada waktu itu, Yesus menghentikan usungan tersebut. Apa yang terjadi? Dan setelah Yesus tergerak hatinya, Yesus berkata, jangan menangis. Saudara, pelayanan Yesus adalah pelayanan belas kasihan.
kepada jiwa-jiwa. Pelayanan Yesus adalah pelayanan murah hati dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Pada waktu Alkitab katakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi merupakan sebuah karakter daripada Yesus. Dia merupakan sebuah belas kasihan yang proaktif, merupakan sebuah belas kasihan yang tidak pasif. Dia tidak hanya bersimpati, ya, berbelas kasihan, bersimpati, tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak demikian, tetapi belas kasihan Tuhan disertai dengan jalan keluar, disertai dengan tindakan yang nyata. Maka itu Tuhan berkata kepada janda itu, jangan menangis. Saudara, tentu janda ini sangat sedih, kehilangan anak satu-satunya yang merupakan harapan hidup daripada janda tersebut. Saya percaya janda ini pernah punya suami dan tentu sudah mati. Maka itu harapan daripada ibu tersebut setelah berharap kepada suami yang akan memberi nafkah dan ternyata suami tersebut meninggal, maka beralih kepada anak laki-laki satu-satunya. Dan ternyata harapannya pupus, harapannya kandas. Kenapa? Karena yang diharapkan ternyata mati juga. Alkitab tidak bercerita tentang sakit apa dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya waktu anak tersebut sakit, tentu ibu ini telah berusaha dengan sekuat tenaga, telah berjerih lelah dengan mati-matian. Mungkin sudah membawa ke tabib, ke dokter, mungkin sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi ternyata anak ini tetap saja mati atau meninggal. Sehingga putuslah harapan daripada ibu ini. Ibu ini di samping kehilangan harapan, ibu ini juga kehilangan anak satu-satunya. Saudara, dapatkah kita merasakan bagaimana perasaan ibu janda waktu itu? Sehingga dari jauh Yesus melihat. Dan saya senang Yesus mau melihat. Dan kalau Yesus melihat, maka dia tidak berhenti sampai di situ. Amin. Dan ternyata benar. Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan dia menghampiri usungan tersebut. Dan dia berkata kepada ibu ini, jangan menangis. Saudara, biarlah setiap kita yang memang kita juga adalah diajar oleh Tuhan untuk selalu punya murah hati dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Maka tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita ikut seperti apa yang Yesus lakukan. Belas kasihan disertai dengan jalan keluar. Belas yang kasihan disertai tindakan nyata, action. Dan apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah oleh belas kasihan dan berkata, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Amin. Saudara, pada waktu Yesus melihat, dan Yesus berbelas kasihan, dan Yesus proaktif, dia juga memberikan tindakan nyata, menghentikan usungan, dan dia berkata kepada anak muda tersebut, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka yang terjadi, ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saat itu juga apa yang dikatakan, firman yang keluar daripada mulut Yesus, firman yang berkuasa. Yesus bilang bangkit, bangkit. Amin. Dan anak itu bangkit, dia duduk. Oh, tentu ibu serta orang banyak itu di dalam ayat selanjutnya tentu merasa heran, merasa kagum, merasa takjub. Kenapa? Karena pengharapan yang hilang muncul kembali. Amin. Ibu ini mempunyai pengharapan kembali karena anaknya bangkit, tidak jadi mati, tidak jadi dikubur. Oh, sesuatu yang luar biasa. Sehingga saya percaya ibu ini sangat bersukacita. Tidak dapat digantikan dengan apapun kegirangan sukacita tersebut.
Allah telah melawat umatnya. Amin. Dan berita itu tersiar dari Yudea ke seluruh daerah di sekitarnya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Kasih anugerah Yesus tidak pernah berkesudahan. Alkitab katakan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Oh, Yesus bukan cuma berbelas kasihan, Yesus bukan cuma tergerak hatinya, tapi Yesus membangkitkan anak muda yang mati tersebut. Sehingga dengan demikian Allah ditinggikan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mazmur 34 ayat ke-19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Hari ini Tuhan yang sama, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa anugerahnya, kasihnya, mujizatnya, pertolongannya tepat waktu. Dia Amin. tidak pernah terlambat. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh, hal ini terjadi atas ibu tersebut. Dan saya bersyukur ibu ini tidak kehilangan pengharapan, melainkan dia mendapat pengharapan yang baru lewat kebangkitan kesembuhan anaknya. Beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Nah, saat ini, apakah harapan-harapan baru pasti terwujud? Lewat peristiwa tersebut, yaitu janda di kota Nain, jawabannya adalah ya. Sekali lagi, apakah harapan-harapan baru kita pasti terwujud lewat peristiwa tadi yang telah kita baca bersama? Maka saya boleh katakan jawabannya adalah iya. Amin. Tetapi tidak selalu harapan-harapan baru kita akan terwujud. Mari kita melihat contoh-contoh yang lain. Ya, bagaimana sebuah harapan yang tidak terwujud. Secara cepat, mari kita melihat hal yang pertama. Harapan apa yang tidak terwujud? Itu dialami oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat di dalam kisah, ya, di mana Rasul Paulus waktu itu dipakai oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi hamba yang sangat diurapi secara ajaib dan luar biasa. Saya tidak usah ceritakan, saudara tahu di dalam Alkitab yang saudara punya dan saya punya, maka di dalam perjanjian baru, maka lebih daripada 50% surat yang ditulis di dalam perjanjian baru adalah tulisan daripada seorang rasul yang sudah bertobat, seorang yang berdosa tetapi bertobat dipakai oleh Tuhan, yaitu yang bernama Rasul Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu di dalam pelayanan Paulus yang sangat luar biasa, Paulus juga pernah membangkitkan orang yang mati, ya, yaitu saudara boleh melihat di dalam sebuah kisah, yaitu kisah para rasul pasal yang ke-20, saudara boleh baca di Roma. Maka pada waktu Paulus mengajar, Paulus berkhotbah begitu lama, maka ada seorang pemuda yang duduk di jendela, dan waktu itu dikatakan pemuda itu ngantuk dan akhirnya ia jatuh dari tingkat 3 ke bawah dan ia mati. Pemuda tersebut bernama Etikus. Apa yang terjadi waktu Paulus melihat hal tersebut? Maka Paulus juga dengan segera menghentikan khotbahnya, pengajarannya, dia turun ke bawah dan dia peluk, dia dekap anak itu dan dia berdoa. Maka anak muda itu menjadi bangkit kembali. Bukankah Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa? Pada waktu dia dipenjara bersama dengan Silas, maka kita tahu gempa bumi terjadi. Waktu Paulus dan Silas berdoa, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah Allah, maka gempa bumi terjadi. Sehingga sendi-sendi daripada penjara itu terbuka. Dan pada waktu itu rantai yang membelenggu daripada Rasul Paulus dilepaskan. Dan kita tahu akhirnya Paulus bisa terlepas. Kepala penjara hendak bunuh diri. Tapi Paulus katakan, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Aku tidak lari, aku tetap ada di sini. Berarti pelayanan Paulus begitu sangat dahsyat dan luar biasa. Boleh saya katakan spektakuler.
pelayanannya. Orang mati pun juga dibangkitkan. Kurang apa, saudara? Tetapi kita tahu di dalam cerita tentang kehidupan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus juga ada doa yang ternyata ada harapan yang tidak terwujud. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi pengharapan Rasul Paulus. Dan ternyata pengharapan ini tidak terwujud. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8 tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, di dalam cerita ini kita tahu bahwa Rasul Paulus yang dipakai, diurapi, disayang oleh Allah, maka dia juga ada duri dalam daging. Ada sebuah penyakit yang tidak diketahui dan itu sangat mengganggu dia. Dan dia menyadari, kenapa? Supaya dia jangan sombong, supaya dia jangan bermegah atas pelayanan dia, atas kehidupan dia, atas kehebatan dia. Semata-mata semua yang dia lakukan adalah karena kuasa daripada Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu setiap kita pelayan Tuhan, jangan pernah kita meninggikan diri. Jangan kita pernah sombong, karena kesombongan adalah awal daripada kejatuhan seseorang. Dan apa yang terjadi? Bukankah Paulus, dia sudah berdoa 3 kali minta Tuhan, supaya duri dalam daging ini, supaya utusan daripada iblis itu mundur daripada dia. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menyembuhkan Paulus? Apakah Tuhan tidak mengasihi Paulus? No, Tuhan tetap mengasihi Paulus. Tuhan tetap berkuasa atas hidup Paulus. Tetapi Tuhan berkata, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Hari ini, kalau ada di antara kita yang pengharapan kita belum terwujud sampai saat ini, maka saya percaya Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Saudara, satu lagi sebagai penutup. Bukan cuma Rasul Paulus yang harapannya tidak terwujud. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Yesus sendiri pada waktu dia ada di Taman Getsemani berdoa. Pada waktu dia mendekati hari-hari di mana dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Maka pada waktu itu diceritakan di dalam Matius pasal 26. Kita lihat sejenak. Matius pasal yang ke-26. Haleluya. Haleluya. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berkata dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ini adalah permohonan harapan daripada seorang anak kepada Bapa di surga. Di dalam menghadapi ketakutan yang luar biasa,
Alkitab bercerita saat itu, Yesus sampai mengeluarkan peluhnya seperti darah. Artinya sebuah ketakutan yang luar biasa. Kenapa bisa? Karena Yesus saat itu adalah sebagai manusia yang 100% juga. Dan apa yang terjadi? Apakah Allah tidak mengasihi anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus? Allah sangat mengasihi. Tapi kenapa harapannya? Kenapa doanya? Kenapa keinginannya tidak terwujud, tidak terjawab? Dan kita tahu, Yesus pada waktu itu sampai dikatakan hatinya sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Artinya sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Sebuah problem, sebuah pergumulan, sebuah masalah yang sangat-sangat sulit. Tapi apa yang Yesus doakan? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, dia tidak memaksakan kehendaknya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Bukan kehendak daripada Yesus, kemauan Yesus, pengharapan Yesus, yang Yesus kehendaki, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Dan saya percaya kehendak Allah, kehendak Tuhan di atas segalanya. Dan itu pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik untukmu dan untukku. Katakan amin. Amin. Saudara, berarti lewat dua peristiwa tersebut, yaitu Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan, diurapi oleh Allah, juga anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ternyata pengharapan daripada mereka tidak terkabul, tidak harus dikabulkan. Hari ini saya tutup. Berarti lewat peristiwa tersebut kita tahu bahwa selama kita ada di bumi, di dunia, tidak selalu pengharapan-pengharapan kita dapat terwujud, dapat terlaksana, dapat dikabulkan. Tetapi ada satu kepastian. Ada satu kepastian, yaitu pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Apa itu? Setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ia diselamatkan. Amin. Artinya, setiap saudara dan saya, untuk hidup yang akan datang, untuk pengharapan yang akan datang, bukan di dunia, pasti Tuhan lakukan. Amin. Yaitu keselamatan yang sudah menjadi bagian saudara dan bagian saya. Amin. Untuk kita hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Tapi selama kita hidup di dunia, maka pengharapan kita, pengharapan baru di dalam Yesus Kristus, bisa ya, bisa tidak, tergantung daripada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Ya. bukan kehendak-Ku. Dan Amin. saya tutup dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13, berbunyi sebagai berikut. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, Untuk firman-Nya. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Segala puji syukur hormat bagi Bapa di surga di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami telah mendapat pencerahan lewat kebenaran firman-Mu. Di mana apakah pengharapan kami di dunia ini harus terwujud atau pasti terwujud? Tuhan, ternyata bisa ya, bisa tidak. Tapi kami mendapat sebuah kepastian pengharapan baru di dalam Yesus Kristus.
pada waktu kami menutup mata di dunia, kami buka mata di surga. Itulah pengharapan yang pasti terwujud dan kami bisa hidup kekal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan Roh Kudus akan menerangi jalan hidup kami, supaya firman-Mu yang sederhana ini memberi pengertian yang dalam kepada setiap kami lewat peristiwa-peristiwa tadi yang telah kami dengar bersama. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu yang hidup dan berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan untung maupun dalam keadaan rugi, dalam keadaan susah maupun senang. Oh Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih karunia Allah tetap berlimpah atas seluruh hidup kami. Kami dimampukan untuk kami mengerti, memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Khususnya di dalam era sementara yang kami masih mengalami COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan yang nyata daripada setiap umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap pribadi, setiap keluarga dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit wabah tersebut. Demi nama Yesus Kristus. Kasih karunia Allah berlimpah atas kami. Demikian juga Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan. Karena Tuhan sedang melihat kami. Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu Engkau penuh dengan murah hati dan belas kasihan. Baik kepada ibu janda maupun kepada kami semua saat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau mampukan dari presiden, wakil presiden, para menteri, para menko, para aparatur negara untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab yang mulia untuk rakyat Indonesia. Diberkati pemerintah kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Setiap anasir-anasir, orang-orang yang mereka-reka yang jahat, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak terjadi atas negeri ini. Negeri ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas negeri ini. Engkau pasti menjaga melindungi kami semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Berapapun itu, kami berdoa tingkap langit terbuka. Berkat-Mu dicurahkan sampai berkelimpahan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan. Kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami pagi hari ini baru sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua beriman diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Sebelum kita pulang, kita ingin menyanyikan pujian tadi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.